Halo semuanya, kembali lagi di sebuah konten, sebuah video yang membahas tentang program studi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Tidak lain tidak bukan, tanya-tanya mahasiswa. Tanya-tanya mahasiswa kali ini tidak berada pada tempat yang biasanya, tapi kali ini saya lagi main ke rumah teman saya yang mana seorang mahasiswa. Silahkan perkenalkan diri. Ya, halo, nama gue Niken. Gue mahasiswa semester akhir jurusan psikologi. Iya, Fakultas Pendidikan Psikologi di Universitas Negeri Jakarta. Program studinya S1 Psikologi. Bacanya gimana sih? Psikologi apa psikologi? P-nya nggak usah dibaca. Oke. Fakultasnya Pendidikan Psikologi. Jadi ini psikologi lu ini yang murni atau yang pendidikan? Sebenarnya pendidikan. Enggak, murni. Oke. Murni. Itu pendidikan karena basicnya kan kita UNJ itu pendidikan. Jadinya waktu mau jadi fakultas itu diharuskan ada segi pendidikannya. Jadinya ya udah, maksudnya kan ini sama aja dengan kayak pendidikan dokter. Toh dia kan nggak mungkin jadi guru dokter. Pastikan dia tetap dokter murni gitu loh. Yeah. Sama ini juga pendidikan psikologi, akhirnya nanti dia akan lulusannya jadi lulusan psikologi gitu. Oh, cuma mungkin ada muatan-muatan lain yang beda sama psikologi murni. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja sama yang lainnya juga. Mata kuliahnya juga mungkin pendidikannya ada beberapa yang kita lebih banyak pendidikannya sih dibanding yang lain. Oke. Kayak misalkan mungkin bedanya sama, gue bisa bandingin sama Unpad karena mungkin dia itu sains kan. Jadi dia kebanyakan klinis, kalau gue mungkin muatannya atau misalkan peminatannya lebih banyak ke pendidikan gitu. Oke. Jadi kampus mempengaruhi jurusan psikologi ini ke arah mana? Memang kalau di psikologi itu mata kuliahnya atau belajarnya tuh belajar apa sih? Sebenarnya kalau awamnya orang pasti mikir psikologi itu belajar tentang manusia. Bener sih, belajar tentang manusia gimana, manusia dan segala perilakunya itu semua kita pelajarin gitu loh. Manusia, kenapa dia kayak gini, itu kita cari penyebabnya gitu. Habis itu kita juga belajar konseling dan lain-lain gitu. Jadi bahwa pandangan masyarakat tentang manusia, mempelajari manusia itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak juga sepenuhnya benar. Iya. Soalnya ada juga yang maksudnya ada yang bilang kalau psikologi itu belajar tentang kehidupan, enggak juga. Oke. Karena misalkan ada orang yang mikir bahwa kok psikologi nggak tahu kalau si orang ini bisa begini, kok psikologi nggak tahu si orang ini bisa begini. Kita memang bisa memprediksi perilaku seseorang, tapi maksudnya kita tidak bisa mencegah orang itu berperilaku seperti itu. Gitu. Memang ada tindakan preventifnya gitu. Cuman kalau emang dia maunya begitu, yang kita bisa adalah kita cari penyebabnya kenapa dia bisa kayak gitu. Bukannya malah berpikir tindakan dia itu harus seperti ini. Iya, karena kan namanya orang-orang itu setiap orang kan beda. Misalkan kayak gue pukul gini, ada orang yang sakit, ada yang enggak, ada yang marah, ada yang enggak. Nah itu kita pelajarin juga kenapa ada orang yang kalau dipukul sakit, ada orang yang enggak gitu. Ada orang yang marah ketika dipukul, ada yang enggak gitu. Oh, jadi bahwa karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda, maka psikologi ini belum tentu 100% bisa memprediksi apa yang dilakukan orang. Nah, kalau mata kuliahnya sendiri di S1 psikologi itu ada apa aja? Banyak banget. Ya. Yang kayak misalkan ada biopsikologi atau mungkin beberapa bilangnya psikologi faal. Terus ada psikologi belajar, ada psikologi pendidikan, ada psikologi sosial, psikologi industri organisasi, klinis, terus konseling, observasi, wawancara, psikodiagnostik yang dari 1 sampai 6. Ya setiap semester pokoknya ada. Terus apa lagi ya? Peminatannya tuh banyak, kayak ada peminatan ABK. Apa tuh? Anak bimbingan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Terus ada juga psikologi keluarga. Terus psikologi konsumen ada. Jadi psikologi itu dibagi beberapa peminatan. Ada yang peminatan sosial, ada yang peminatan pendidikan, ada yang industri organisasi, ada klinis. Kalau di
di UNJ sih peminatannya itu baru itu. Jadi kalau misalnya pendidikan nanti dia masuk ke anak berkebutuhan khusus sama dia pembuatan kurikulum. Kayak gitu. Jadi pembuatan kurikulum ada unsur psikologi? Kan kita memasuki gini. Jadi kalau di pembuatan kurikulum kan nggak cuman buat doang gitu loh. Jadi kita harus melihat aspek potensi si anaknya. Jadi kita pakai dasar-dasar humanistik tuh ya pokoknya memanusiakan manusia. Gitu. Jadinya kita pakai konsep itu untuk biar semua orang itu berhak menentukan pilihan hidupnya, berhak menentukan masa depannya gitu. Tadi tentang mata kuliah ya, yang gua tangkep ada beberapa yang nggak beberapa sih, mungkin semuanya mata kuliah gua nggak tahu banget. Tapi ada 2 yang menurut gua menarik, itu faal, apa tadi faalan? Biopsikologi atau disebut dengan psikologi faal, sama satu lagi konseling. Karena kayaknya dulu zaman sekolah ada istilah BK, bimbingan konseling, dan ada mata kuliahnya konseling. Boleh dong diceritain? Kalau misalkan kayak psikologi faal itu kita mempelajari perilaku manusia dari sistem otaknya. Jadi misalkan lo ngeluarin ide, bagian otak mana yang berfungsi dalam ide itu? Udah gitu, itu juga ada kaitannya dengan nanti psikologi abnormal. Psikologi abnormal itu belajar tentang orang-orang dengan gangguan. Orang dengan gangguan jiwa. Nah, orang-orang dengan gangguan jiwa itu nanti ada telaahnya dari misalkan dari faktor biologinya, dari faktor keluarganya, dari faktor lingkungannya. Nah, faktor biologinya itu kita lihat misalkan kalau misalkan orang dengan gangguan jiwa ini dia bagian otak mana yang rusak. Nah, itu awalnya semua dipelajari di biopsikologi itu. Nah, kalau satu lagi psikologi konseling. Konseling. Apa tuh? Kalau konseling tuh ya pokoknya kita mempelajari segala hal berbau-bau konseling. Misalkan definisi konseling dulu deh. Konseling itu definisi kasarnya itu konseling tuh pokoknya 2 orang nih ketemu, yang satunya jadi pencerita, satunya jadi pendengar dah. Jadi konseling itu kayak misalkan 2 orang nih ngobrol. Iya. Tapi kenapa ada yang dibilang konseling, ada yang dibilang enggak? Nah, kalau dibilang konseling itu untuk menemukan atau untuk mengurai masalah si orang yang konseling. Misalkan lu konselor atau enggak psikolog, gue klien. Nah, kalau konseling itu gue nih minta bantuan lu untuk coba tolong selesain masalah lu. Bukan selesain masalah sih, bantu gue untuk merasionalkan otak gue, merasionalkan semua pikiran gue gitu loh. Jadinya gue bisa mencari benang merah dari masalah gue. Jadi gini, yang harus gue tekankan adalah kalau misalkan konseling itu bukan konselor atau psikolognya yang nyari jawaban dari masalah, tapi kliennya sendiri, guenya sendiri. Nah, itu gimana? Itu dipelajarin gimana caranya kita nggak ngasih advice ke orang. Misalkan lu nih nggak tiba-tiba ya udah kamu gini aja, itu nggak boleh. Bukan gitu. Enggak. Terus gimana? Ya lu cuma dengerin aja. Yang lu bisa hanya misalkan kayak kasih tugas. Misalkan ya udah kamu coba tulis di diary apa aja. Jadi gue nulis misalkan, jadi gue tahu nih gue kenapa gitu. Nah, jadi yang menemukan masalah tuh ya gue sendiri. Jadi bukan ngasih advice atas masalah tersebut, tapi ngasih advice step-step apa aja yang harus gue lakukan untuk menemukan masalah gue. Susah mata kuliah konseling? Susah sih, soalnya ternyata ada beberapa teknik konseling juga gitu. Selain tiduran sambil ngadep ke langit gitu ya? Bukan yang kayak gitu ya? Itu juga ada, itu juga bisa. Juga. Karena beberapa istilahnya ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak ngobrol, sebenarnya kayak kita ngobrol biasa gitu. Tapi gue tuh sebenarnya membantu lu untuk kayak gue nggak membantu untuk menyelesaikan masalah, cuman pasti lu nya sendiri yang akan menemukan gue akan seperti ini gitu. Karena keberhasilan dari konseling itu bukan seberapa bagus masukan dari konselornya, tapi seberapa mau si konselinya itu berubah, si kliennya berubah.
Kalau misalkan kayak udah seprofesional apapun, kalau konselingnya atau kalau misalkan klien yang nggak mau berubah, nggak akan berubah. Masalahnya nggak akan kelar. Sampai berpuluh-puluh kali itu juga nggak akan. Istilahnya apa namanya? Kalau konsultasi nggak akan berubah. Menarik mata kuliah tersebut dari sekian banyak mata kuliah kan, sampai semester akhir ini yang menurut lu mata kuliah dirasa paling gampang? Sebenarnya menurut gue bukan paling gampang, tapi menurut gue kayak paling oke lah gitu deh. Itu banyak sih, cuman yang gue inget adalah abnormal dan keluarga, psikologi abnormal dan psikologi keluarga. Apa tuh? Mungkin bisa jelasin dikit. Kalau yang abnormal tadi gue udah jelasin, jadi kita di situ ngebahas semua gangguan jiwa. Itu kayak misalkan pokoknya dari gangguan dari anak-anak sampai usia dewasa itu kita belajar. Kalau psikologi keluarga lebih ke teori-teori keluarga. Kayak misalkan sebenarnya teori perkembangan juga, misalkan kalau anak umur segini tuh struggle-nya di mana. Terus kalau misalkan keluarga yang udah punya anak kecil struggle-nya di mana? Apa perbedaan peran ayah dan ibu? Perbedaan atau misalkan dia dari suami istri sampai dia punya anak, itu dia kan beda peran. Yang tadinya dari suami istri jadi ibu dan ayah. Nah, itu di situ kita mempelajari gimana dinamika dinamikanya mereka gitu. Tapi dibatasi oleh sebuah kondisi yang namanya keluarga. Di luar itu sudah beda lagi atau bukan bahasan keluarga. Pokoknya yang berkaitan dengan keluarga. Nah, tadi barusan mata kuliah yang dirasa paling oke. Kalau mata kuliah yang menurut lu paling susah? Paling susah ya? Ya. Sebenarnya kalau idealisme gue adalah kalau misalkan emang lu suka nggak bakalan susah. Cuman yang paling susah itu kayak misalkan penyusunan skala. Gimana penyusunan skala tuh apa? Penyusunan skala tuh jadinya gini. Kalau misalkan di psikologi itu kan kita mengukur perilaku seseorang. Sedangkan perilaku tidak bisa diukur. Kayak misalkan Gimana tuh? Gue waktu itu gue nyusun skala tentang kecemasan. Anxiety. Iya. Maksudnya kayak kecemasan kan sebenarnya nggak bisa diukur karena itu kan sebenarnya abstrak. Tapi harus kita bakukan untuk melihat atau untuk istilahnya untuk membuat ini mau dibawa kemana nanti. Misalkan lo atau nggak, misalkan kalau anxiety-nya udah tinggi, lo harus kemana? Kalau misalkan masih di middle, lo harus gimana? Kalau misalkan nggak ada apa-apa, lo harus gimana untuk biar tetap nggak ada kecemasan dalam diri lo? Emang gitu. Cemas salah? Enggak. Semua orang pasti punya rasa cemas. Tapi kalau cemas berlebih, itu yang jadi rusak. Itu yang jadi masalah. Itu kalau misalnya lo cemas berlebih kan ada. Gue pernah banyak banget ngeliat dia terlalu cemas sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan. Oh gitu ya? Kalau cemas berlebihan tuh sampai nggak bisa. Iya, kalau dia punya gangguan kecemasan, itu dia salah satu simptomnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa berkonsentrasi. Akhirnya kenapa pelajaran skala tadi susah? Karena istilahnya mengukur suatu hal yang abstrak. Iya, mengukur suatu hal yang abstrak jadi sesuatu yang bisa diukur. Tadi kan bahas mata kuliah yang paling susah. Kalau menurut lu kan, apa bedanya kuliah sama sekolah? Tentu menurut gue pertama yang paling beda adalah di sini di kuliah itu lo tuh udah sesuai dengan, maksudnya lo belajar sesuai dengan tujuan lo masuk di jurusan itu. Kayak misalkan kalau lo SMA kan lo masih abstrak. Semuanya lo masih suka sejarah, lo masih suka ekonomi. Walau karena sudah dibedakan IPS ya, IPA ya, masih tetap umum. Iya, lo masih suka semuanya. Tapi kalau misalkan lo udah masuk satu jurusan, lo pasti akan belajar segala hal tentang itu sampai mendalam. Jadi menurut gue satu yang paling beda, lo lebih fokus kepada satu hal. Bedanya udah pasti dari jam belajar. Emang jam belajar di prodi lo gimana? Iya, maksudnya seperti kuliah pada umumnya, kayak misalkan gue nih bisa kuliah pagi, ntar jeda kuliah lagi siang. Jeda yang pernah lu rasain seberapa jauh? 4 jam pernah. Bingung, kayak gue mau balik ke kosan, tapi dari jarak dari ini ke kosan setengah jam.
balik lagi setengah jam. Terus gue ngapain di kosan? Kalau di kampus juga ngapain? Tanyaan itu. Jadi yang menurut lu paling beda adalah soal jam. Apa gitu? Jam belajar. Iya. Ada nggak bedanya kuliah sama sekolah? Lebih bebas aja sih gue ngerasa. Lebih bebas. Pokoknya segala sesuatu terserah gue. Kalau masih sekolah kan gue semua keputusan ibu gue yang buat. Kayak gue hanya bilang iya dan ya udah gue cuma sedikit improve. Tapi kalau di kuliah semua gue yang ambil keputusan. Gue yang ambil keputusan. Termasuk gue mau ambil resikonya juga. Gue mau ambil mata kuliah apa itu terserah gue gitu loh. Kalau sekarang udah masuk semester akhir, magang ada magang. Kalau di gue namanya PKP. Apa tuh PKP? Praktik kerja psikologi. Gimana sama aja sih, sama aja magang, sama aja PKL. Iya. Kalau PKP tadi ya, psikologi sendiri kira-kira PKP-nya atau magangnya di mana? Kalau misalkan ingat teman-teman gue itu kebanyakan itu, kalau misalkan kayak di perusahaan, kebanyakan mereka di HR. HR tuh kalau entah rekrutmen, entah dia di training. Kebanyakan kalau nggak ada rekrutmen di training. Oke. Terus di mana lagi ya? Ada lagi? Terus ada lagi yang di sekolah luar biasa gitu, di SLB. Oke. Dia di SLB juga ada, di rumah sakit juga banyak. Terus di biro psikologi. Biro psikologi itu jadinya lembaga yang kayak misalkan lo mau ngetes rekrutmen atau tes sekolah. Nah itu kan ada biro psikologinya. Jadi kayak sebuah lembaga yang menangani tes-tes psikotes gitu. Tes psikologi. Kalau lu sendiri magangnya di mana? Kalau gue sendiri kan magangnya di rumah sakit. Waktu itu adalah salah satu rumah sakit jiwa di daerah Jakarta, daerah Jakarta Timur. Nah, gue di situ tuh sebenarnya jadi asisten psikolog 8 mingguan. Jadi dari 40 hari kerja itu gue dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi? Jadi misalkan 20 hari pertama gue di polipsikologi. Nah di polipsikologi itu gue tuh kayak ngetes anak gitu. Pokoknya ngetes anak. Di situ juga ada kayak konseling. Cuman gue nggak sempat ngeliat konselingnya karena kebanyakan dewasa, dan kalau konseling dewasa itu si kliennya itu biasanya cuman mau berdua doang. Jadi gue nggak bisa observasi. Terus selanjutnya gue di rawat inap pasien gangguan jiwa. Gitu. Itu ngapain? Sebenarnya gue cuman ngajak ngobrol mereka aja sih. Kayak pokoknya yang bisa gue ajak ngobrol akan gue ajak ngobrol, karena ada beberapa yang udah nggak bisa diajak ngobrol. Selepas dari magang juga nanti lu selesai kuliah, kira-kira kalau S1 psikologi itu kesempatan kerjanya gimana? Jadi dosen gue tuh sering bilang kalau psikologi itu selama ada orang, psikologi dibutuhkan. Maksudnya gimana? Ya karena karena setiap ada orang pasti akan butuh lulusan psikologi. Misal di perusahaan, pasti dia akan butuh lulusan psikologi untuk training, untuk rekrutmen, kayak gitu. Terus misalkan di sekolah, kan butuh juga misalkan butuh BK. BK itu bisa dari lulusan bimbingan konseling, pendidikan bimbingan konseling. Ada juga pendidikan bimbingan konseling? Ada. Dan juga atau? Ada juga dari psikologinya, gitu. Terus di mana lagi ya? Di biro psikologi untuk kayak jadi tester psikotes itu juga bisa gitu. Pokoknya setiap ada manusianya, psikologi bisa kerja di situ. Karena lu semester akhir, variabel skripsi terkait S1 psikologi ya, itu tuh apa sih? Atau tugas akhirnya atau skripsinya bahas apa? Skripsinya itu bahas jadi sebuah fenomena di masyarakat. Lo terjemahkan dalam bahasa psikologi. Misal, ambil contoh gue. Gue itu ngebahas tentang cyberbullying sama moral disengagement. Cyberbullying gue ngerti, moral disengagement. Jadi awalnya gini, ngelihat bahwa kok orang-orang tuh, pasti kan kita ngeliat nih orang-orang kok gampang banget ya ngatain orang lain, misalkan di sosial media kayak di Twitter sekarang udah banyak banget kayak tiba-tiba dia salah dikit dihujat, ribut dan lain sebagainya. Padahal gampang banget gitu ya? Iya, kok gampang banget ini orang gitu loh. Padahal kita mikir namanya kita ngehujat orang nggak baik dong. Nah itu kita kan mikirnya oh ya udah nggak baik, dia punya perilaku kayak gitu. Nah tapi harus diterjemahkan dalam bahasa psikologinya apa, itu moral disengagement. Jadi moral disengagement itu menjelaskan tentang atau menjelaskan
kayak misalkan ini perilaku orang-orang ini, dia tahu dia salah, tapi tetap dia ngelakuin hal itu. Moral disengagement itu Indonesianya pelepasan moral, gitu. Jadinya itu moral disengagement itu menjelaskan kenapa orang-orang ini tuh kok berani banget, padahal tahu itu tuh kayaknya salah, tapi kok lo masih melakukan hal itu. Jadi balik lagi, topik-topiknya itu tentang fenomena. Nah, jadi bahasnya kalau skripsinya itu tentang fenomena yang sedang terjadi. Iya. Pokoknya fenomena yang terjadi sebenarnya dibagi dua, kan ada kuali, ada kuanti. Nah, kalau misalkan kuanti itu yang terjadi banyak di masyarakat. Kalau kuali yang cuman kayak 1-2 kasus doang. Kayak misalkan temen gue itu kualinya tentang dia itu gambaran diri wanita yang menikah muda, gitu, kayak gitu. Padahal kan kita mikirnya bahwa biasa aja, tapi itu diteliti untuk kita melihat sebenarnya dinamikanya seperti apa, dan itu kan itu bisa jadi istilahnya research lanjutan untuk lanjutin. Nggak melulu yang lagi ngetren, tapi bisa jadi mungkin 1-2 kasus yang dirasa perlu diteliti. Keren sih. Mungkin itu aja mungkin bahasan terkait ngapa-ngapainnya atau program studi lu tuh bahas apa. Sekarang kita mulai bergeser ke arah jalur masuk. Kalau lu sendiri jalur masuk S1 Psikologi UNJ tuh gimana? Kalau gue waktu itu dapat di SNMPTN, dapat undangan. Ya. Terus kan ada lagi SBM, ada lagi mandiri. Kalau jalur masuk udah terkait biaya kuliah. Di UNJ sendiri atau di S1 Psikologi sendiri biaya kuliahnya gimana? Kalau gue sih pertama nyari universitas tuh pasti yang terjangkau. Karena kan gue nggak jauh dari adik gue, jadi gue harus memikirkan nanti kalau gue udah semester segini, adik gue harus masuk kuliah, gimana gitu. Nah, makanya gue nyari yang kira-kira range-nya masih oke lah gitu. Nah, kalau di UNJ sendiri, kalau di psikologi itu kalau golongan 1 itu 500, golongan 2 itu 1 juta, nah golongan 3 4 juta, selanjutnya pokoknya sampai 10 juta. Sampai golongan berapa? Sampai golongan 8. Oh, yang mana paling mahal itu 10 juta. Dan itu mengcover semuanya? Nggak ada biaya-biaya tambahan kayak biaya SKS, biaya praktek? Gue bilang biaya praktek, jadi ada beberapa biaya, kayak misalkan, jadi ada satu mata kuliah namanya psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu kalau misalkan itu macam-macam belajarnya. Pokoknya kita belajar bermacam-macam alat tes di situ. Kayak misalkan tes IQ. Nah, jadi ketika psikodiagnostik, gue lupa psikodiagnostik berapa, kita belajar tentang tes IQ, kita harus ngundang orang untuk datang ke lab psikologi untuk dites. Nah, jadinya gue adalah tester, yang kalian itu adalah testi namanya. Jadi gue harus mencari testi untuk mau gue tes. Dan itu nggak gampang, karena nggak semua orang mau, karena tesnya panjang. Bisa minimal tuh 2-3 jam. Kita spare kalau misalkan tes psikotes itu, kita spare-nya 3-4 jam. Jadinya makanya kita nyari orang yang mau sampai 4 jam kita tes tanpa lelah. Dan itu pasti tidak murah. Nggak semua orang punya waktu sebanyak itu sih. Semua orang punya waktu sebanyak itu, dan nggak semua orang punya stamina sebanyak itu. Dan pasti ada kualifikasi tertentu dong. Kayak misalkan waktu itu gue nyarinya misalkan yang misalkan umur 18-20 gitu. Umur 18-20 sih emang anak kuliah bisa gitu loh. Cuma kan emang ada yang free di hari itu, kan nggak semua orang. Belum tentu. Dan udah gitu pasti kita sebenarnya ini gue nggak tahu di kampus lain gimana, cuman di kampus gue tuh namanya lo jadi objek penelitian gue, berarti kan gue setidaknya harus kasih buah tangan kalau gitu. Dan itu sih yang menurut gue pengeluaran cukup terbesar ya, karena nggak cukup cuman 100 gitu ya, karena itu gue jadi nggak cukup segitu, lebih. Dan itu tidak termasuk di UKT ya? Itu tidak masuk di UKT. Tadi udah bahas biaya kuliah. Kalau lu sendiri
kuliah itu ngekos, PP apa gimana? Gue kebetulan di Jakarta tuh ada tante gue. Dan tante gue tuh kayak punya usaha kos-kosan gitu. Jadi gue menempati salah satu kamar kos yang kosong di sana. Gitu. Berarti gue asumsikan biaya kos ini nol. Kalau ongkos dong, karena kayaknya nggak deket, ada ongkos. Iya, ada ongkos lah pasti. Iya. Lah ya. Apa? Berapa? Kalau gue, ini ongkos untuk transportasi doang aja, pergi pasti 3.500 karena naik Transjakarta. Oke. Pulang 3,5 lagi, 7.000 lah minimal sehari. Kalau gue bolak-balik itu lebih mahal lagi. Jadi, kan kampus gue tuh pisah sama UNJ Rawamangun. Jadi kampus gue ada di Halimun, Setiabudi. Ada di Setiabudi. Kalau ke Rawamangun itu kira-kira setengah jam. Kalau naik Transjakarta. Gue pernah bolak-balik. Bolak-balik ke kampus Rawamangun. Jadi pernah ada satu, gue tuh pagi, kalau nggak salah pagi itu ada mata kuliah di Setiabudi. Nah nanti gue kelar jam 10, jam 11 itu gue harus ada di Rawamangun untuk matkul selanjutnya. Jadi dalam waktu 1 jam lo harus seefisien mungkin, lo harus pergi ke sana gitu. Iya, pergi ke kampus Rawamangun. Ke kampus Rawamangun. Dan setelahnya balik lagi. Balik lagi karena ada matkul lagi jam 2 di Setiabudi. Memang struggle-nya kampus beda tuh begitu. Jadi paling itu semahal-mahalnya paling sehari tuh cuman pernah berapa? 15.000 doang kan 4 kali bolak-balik. Gelar lu akademisi apa sih? SPSI. Apa tuh? Sarjana Psikologi. Oke. Wah, mungkin kan itu aja pertanyaan terkait mata kuliah, terkait magang, kesempatan kerja, skripsi. Nah, sebelum akhirnya gue tutup, gue mau tanya, kenapa teman-teman yang nonton ini harus milih prodi lu? Prodi S1 Psikologi. Oke. Jadi pertama yang perlu gue tekankan, kalau kalian senang mendengar. Jadi gini, menurut gue ya, hampir 80-90 orang yang masuk psikologi ditanya, kenapa kamu masuk psikologi? Jawabannya adalah, karena saya suka mendengar curhatan orang. Atau karena saya suka menjadi tempat curhat orang lain. Nah, hanya karena kamu itu suka menjadi tempat curhat bagi orang lain, kalau misalkan masuk psikologi, ya terserah kalau itu menjadikan batu loncatan, tapi kita akan belajar lebih dari itu. Gitu. Nah, kenapa harus masuk psikologi? Karena menurut gue segala hal di dunia ini menurut gue ya bisa dijelaskan sama psikologi. Karena segala hal di dunia ini kan maksudnya bukan segala manusia di dunia ini itu bisa dijelaskan sama psikologi. Jadi kenapa lo harus masuk ke psikologi? Karena bahasannya seru-seru, nggak baku. Kayak lo bisa menerapkan hal apapun kepada orang lain. Kayak gitu. Terus apa ya? Kalau misalkan lo orang yang suka keluar, bersosialisasi, terus apapun, menurut gue ini salah satu yang cocok karena banyak materi-materi atau banyak matkul-matkul tuh yang mengharuskan lo untuk berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan tes gitu-gitu ya. Tes dan lain sebagainya. Terus kayak misalkan kayak training. Lo harus bisa, istilahnya di sini harus bisa dituntut untuk ngomong. Ngejelasin lo harus istilahnya di sini dituntut gimana? Pokoknya ya lo harus bagus gitu. Dan udah gitu ada beberapa orang yang bilang kalau di psikologi adalah lo bisa rawat jalan. Rawat jalan siapa? Berapa persen ya? Kira-kira mungkin 50-60% orang yang masuk psikologi itu juga untuk berobat jalan. Dirinya sendiri? Iya, dirinya sendiri. Karena kan kita mempelajari perilaku orang. Jadi dia bisa tahu, oke, gue begini karena begini. Nanti kan ada tindakan preventifnya. Gitu. Kita kan pasti walaupun setiap orang berbeda-beda, kita tetap diajarin gimana tindakan preventif. Nah, dari situ kayak misalkan tadi yang gue bilang, kalau misalkan lo terlalu cemas,
Yeah. Kayak misalkan sebenarnya ujian cemas wajar. Menurut gue semua orang cemas pas lagi ujian. Semua orang cemas. Tapi ada yang cemasnya berlebih. Nah itu gimana cara lo mengontrol untuk tidak berlebihan gitu. Nah itu yang diajarin gitu. Karena ada beberapa terapi yang diajarin sama di psikologi ada beberapa terapi yang diajarin gitu. Jadinya istilahnya sebenarnya lo bisa menolong diri lo sendiri gitu sih menurut gue. Itu apalagi ya, serunya banyak sih menurut gue. Cuman pokoknya gue sih kalau lo mau masuk sini bener-bener lo harus tahu mata kuliahnya apa aja gitu loh. Jangan karena lo itu menjadi tempat curhatan orang terus udah masuk psikologi. Menurut gue lo harus gali lebih dalam, lo belajar apa aja gitu. Karena memang mendengarkan orang itu salah satu skill yang harus dipunyai sama mahasiswa psikologi gitu loh. Tapi ada hal lain, kalau lo cuma ngedengerin doang, misalnya kalau lo cuma ngedengerin doang tapi nggak memberi perhatian kepada orang itu nggak bisa juga. Tapi menurut gue sih sebenarnya pokoknya banyak hal lah yang lo bisa dipelajarin di sini. Karena pokoknya semua itu kita belajar ya memang tentang kehidupan. Jadi enaknya sih jadinya kalau misalkan gue sih yang selama ini ya kayak misalkan nih orang nih kalau misalkan kita kalau kita baca kasus-kasus kejahatan, gue jadi tahu oh mungkin dia kayaknya salahnya di sini, oh mungkin dia kayaknya problemnya di sini, oh dia mungkin problemnya di sini. Karena banyak literatur yang kita baca, banyak kayak misalkan kalau orang misalkan kayak dia psikopat, ya kan, itu kan kita pelajarin juga faktor genetiknya, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor lain-lainnya. Jadinya ketika ada hal-hal yang kayak gitu tuh, kasus kayak gitu, biasanya gue baca latar belakangnya. Oh, biasanya memang orang kayak gini, misalkan dulu kecilnya abusive, misalkan dulu kecilnya dia juga sama melakukan diperlakukan dengan sama. Iya, misalkan dia kena pelecehan seksual kayak gitu. Nah, kayak gitu jadinya istilahnya lo bisa jadi peka sih menurut gue akan isu-isu di sehari-hari gitu. Keren banget. Dan sebelum ditutup, ini pertanyaan selalu gue tanyain ke narasumber gue. Kalau misal lo lulus nanti atau suatu saat nanti, lo bakal jadi pengusaha nggak? Gue pribadi? Iya. Enggak, karena gue nggak bisa kerja sendiri. Oke. Mungkin itu aja yang bisa dijelasin sama Niken, yang bisa dijelasin tentang program studi S1 Psikologi. Buat teman-teman, buat para penonton yang sekiranya mau nanya atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti Niken sendiri yang akan jawab. Mungkin kita akan akhirin video ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga kalian semua dapat informasi lagi, dapat pandangan baru tentang program studi S1 Psikologi. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Siapa tahu kalian lihat video ini dan pengen teman kalian juga tahu tentang video ini. Dadah.